Masih ingat ketika timnas Indonesia sering dianggap hanya sebagai pelengkap di turnamen-turnamen Asia? Setiap kali berhadapan dengan negara besar, banyak orang sudah pesimis sebelum pertandingan dimulai. Ranking FIFA terus tertinggal, prestasi sulit berkembang, bahkan impian tampil di Piala Dunia terasa begitu jauh. Di mata banyak lawan, Indonesia bukanlah tim yang harus ditakuti. Namun siapa sangka, hanya dalam beberapa tahun, pandangan itu mulai berubah. Kini, timnas Indonesia mampu membuat negara-negara kuat berpikir dua kali sebelum menghadapi Garuda. Lalu, bagaimana perubahan sebesar itu bisa terjadi? Jawabannya bermula dari sebuah keputusan besar yang mengubah arah sepak bola Indonesia. PSSI mulai membangun proyek pemain diaspora. Saat itu, keputusan tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian mendukung karena melihat kualitas pemain yang bermain di luar negeri. Namun tidak sedikit pula yang meragukan apakah para pemain keturunan benar-benar ingin membela merah putih sepenuh hati. Di tengah keraguan itulah, satu nama mulai menarik perhatian publik. Elkan Bagot, bek muda yang meniti karier di Inggris itu menjadi simbol harapan baru. Kehadirannya membuktikan bahwa pemain diaspora memang bersedia memperkuat timnas Indonesia. Meski saat itu jumlah pemain diaspora masih sangat sedikit, kehadiran Elkan menjadi sinyal bahwa pintu telah terbuka. Tak lama kemudian, dua nama berpengalaman menyusul. Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi bergabung. Jordi datang membawa pengalaman bermain di kompetisi tertinggi Spanyol dan Inggris, sementara Sandy Walsh dikenal sebagai bek serbabisa yang telah lama bermain di Liga Belgia. Kehadiran mereka membuat lini belakang timnas Indonesia jauh lebih berpengalaman. Gelombang berikutnya pun datang. Shane Patinama resmi memperkuat Garuda. Kehadirannya menambah kekuatan di sisi kiri pertahanan, sekaligus menunjukkan bahwa semakin banyak pemain diaspora mulai percaya dengan proyek yang sedang dibangun. Seolah efek domino mulai terjadi. Satu persatu pemain keturunan mulai membuka pintu komunikasi dengan Indonesia. Kemudian hadir nama-nama muda seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Mereka bukan hanya datang membawa kualitas, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Di saat yang sama, Shin Tae-yong terus membangun fondasi permainan yang lebih disiplin dan modern. Ia berulang kali menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan persaingan yang sehat agar kualitas tim terus meningkat. Ketika Erick Thohir dipercaya memimpin PSSI, proyek ini berjalan semakin cepat. Proses naturalisasi menjadi lebih terstruktur, komunikasi dengan para pemain diaspora semakin intens, dan Indonesia berhasil meyakinkan lebih banyak nama besar. Salah satunya adalah Jay Itzes, bek berkarier di Italia dan dikenal sebagai pemimpin di lapangan. Setelah itu datang Nathan Joe Aon, Calvin Verdong, Maarten Paes, Mace Hilgers, Eliano Reinders, Kevin Dix, Ole Romani, hingga Emil Audero. Setiap gelombang pemain baru membuat kualitas timnas Indonesia semakin meningkat. Yang lebih menarik, kehadiran mereka juga memacu pemain lokal untuk berkembang. Persaingan memperebutkan tempat di skuad utama menjadi semakin ketat, sehingga tidak ada lagi posisi yang bisa didapat dengan mudah. Perubahan itu perlahan mulai terlihat di atas lapangan. Timnas Indonesia tampil lebih percaya diri saat menghadapi lawan-lawan kuat. Permainan menjadi lebih rapi, pertahanan lebih kokoh, dan mental bertanding jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Yang dulu sering diremehkan, kini mulai diperhitungkan. Meski begitu, perjalanan ini masih belum selesai. Naturalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu langkah untuk mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia. Masa depan timnas tetap bergantung pada pembinaan pemain muda, kompetisi yang sehat, dan kerja keras semua pihak. Namun satu hal tidak bisa dibantah. Keputusan membuka pintu bagi para pemain diaspora telah menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Dan mungkin, bertahun-tahun dari sekarang, ketika orang mengenang kebangkitan Garuda, mereka akan mengingat satu momen penting. Saat satu persatu pemain diaspora memilih mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Karena sejak saat itulah, timnas Indonesia perlahan berhenti menjadi tim yang diremehkan dan mulai menjelma menjadi tim yang diperhitungkan.